Ya pemirsa, tahun ini upacara 17 Agustus dirayakan di dua tempatnya ya. Seperti kita ketahui tadi ya, ada Jakarta dan juga ada di IKN pemirsa. Nah, tahun lalu Pram 2023 ini merupakan tahun terakhir adik-adik Paskibraka Nasional upacara di Jakarta. Jadi kali ini yang akan bertugas upacaranya atau bertugasnya di IKN. Purna Paskibra ya, nanti ternyata kita nggak cuma berdua aja Fani dan pemirsa. Karena kita penasaran bagaimana sih antusiasme mereka, terus kemudian cerita-cerita terkait dengan pengalaman mereka dalam mengibarkan bendera merah putih. Tidak hanya mengibarkan, tapi juga penurunan, bertugas pada saat penurunan bendera merah putih di Istana Merdeka tahun kemarin. Kita sudah kedatangan tamu pemirsa, ada Purna Paskibraka Nasional 2023, ada Inola Jovial Gwyneth Jacob dari Jakarta. Siap, gerak. Oh iya, harus. Hormat, gerak. Silakan Inola, selamat datang. Halo, apa di kabar, Inola? rumah kami. Oke. Mungkin biar lebih enak, Fani di tengah kali ya. Ya, bukan muhrim. Aku takut ini gimana Silakan. pisahnya. Oke. Novia, Aduh. boleh Nola, duduk? silakan duduk. Nola ya. Terima kasih Kak. Inola, panggilannya Nola. Ya, Nola. Nola Kak. Nola. Apa Nola. kabar? Siap baik Kak. Siap Udah baik biasa Kak. bangun pagi kayaknya ya. Iya. Saya dulu pernah bertugas sebagai wartawan yang meliput pelatihan para paskibraka di Wisma Sugondo Cibubur. Benar, Wisma Sugondo Jaya Puspita Cibubur ya, tahun 2023 lalu ya. Nah, itu mereka sudah terbiasa untuk bangun pukul 3 pagi. Koreksi aku kalau salah. Mungkin kalau Fani udah pernah meliput teman-teman paskibraka latihan, aku juga pernah dulu ikut paskibraka, cuma tingkat sekolah aja itu juga latihannya kayak bener-bener namanya bukan main. paskibra. Ya bener, paskibra. Soalnya kalau paskibraka itu untuk di Istana Negara betul, ya, nasional ya tingkatnya Istana ya. Merdeka bertugasnya. Nah, ini Nola tahun kemarin berkesempatan untuk jadi salah satu bagian anggota Paskibraka Nasional. Betul. Ini kisahnya seperti apa sih Nola? Kisahnya pastinya panjang ya Kak, karena melalui Kita dengerin. karena melalui banyaknya tahapan seleksi, mulai dari tingkat wali kota sampai provinsi sampai ke nasional. Itu rangkaian seleksinya kalau dari pengalaman saya itu udah mulai seleksi dari Februari 2023 betul. Oke. Panjang berarti ya Betul. Nola sekolahnya di SMA Tunas Karya, betul. Waktu itu langsung, jadi Nola memang ekskulnya paskibra dong di sekolah ya? Iya, betul Kak. Terus kemudian disuruh atau diminta sama pihak sekolah untuk ikut dalam seleksinya? Betul. Oke, kalau boleh tahu seleksinya apa aja sih? Seleksinya banyak Kak, mulai dari kita seleksinya dari fisik, dari psikotes, terus dari wawasan kebangsaan, terus intelijen juga dites Kak. Jadi ada tes tulisan juga selain tes Betul, fisik? iya. Semacam apa sih tes tulisan itu? Penasaran nggak sih? Tulisannya lebih ke psikotes Kak. Psikotes. Psikotes. Betul. Oke, yang kayak kita gini kayaknya nggak bakal lulus sih. Kok sedih banget kesannya. Tapi ngomong-ngomong, Nola ini kenapa sih kepikiran pengen jadi paskibraka gitu loh? Motivasi saya dari awal sebenarnya saya ikut-ikut aja Kak, karena dari sebenarnya saya belum ada pengalaman sih untuk paskibraka ini dari SMA doang, baru ikut, baru lihat-lihat. Terus saat menjalankan seleksi, saya mulai tumbuh itu rasa kayaknya ingin terus deh ikut paskibraka ini, terus seleksi, baru saya mulai tumbuh tuh keinginan untuk lebih dari tingkat wali kota, provinsi, kayak bisa deh ini sampai ke nasional bisa deh. Jadi tadinya awalnya ingin coba-coba, tapi ternyata jadi suka beneran ya? Iya betul. Tapi kan biasanya kalau perempuan kan latihan fisik ya agak berat, panas-panasan nanti kepanasan hitam lagi. Kenapa sih Nola yang bikin motivasi untuk jadi paskibraka itu apa sebenarnya? Menurut saya kalau paskibraka itu kan emang udah harus disiplin ya Kak. Untuk masalah hitam-hitam segala macam itu. Ada sunblock kok, tenang aja. Iya, sunscreen juga dipakai. Betul. Per 2 jam sekali. Iya. Sorry ya, ini mah rahasia kita. Oke, terus gimana? Jadi menurut saya nggak ada kata untuk yang kayak capek karena ikut paskibraka, karena ya emang udah porsinya seperti itu Kak. Dan jadi paskibraka juga bukan cuman latihan PBB yang capek segitu segala macam, tapi menurut saya jadi paskibraka itu kita yang membawa bendera pusaka, duplikat bendera pusaka. Kebanggaan sendiri ya? Kebanggaan sendiri Kak, betul. Orang tua juga mendukung dong? Sangat mendukung Kak. Waktu pas lagi Nola cerita, Mah, Pah, ya panggilnya gitu ya, mungkin Mama, Papa, aku mau ikutan seleksi untuk jadi paskibraka. Pada bilang apa? Malahan untuk mama saya sendiri, mama saya yang lebih dukung. Waktu itu saya
ya masih awam-awam gitu ya Kak. Saya merasa mah kayaknya capek deh. Waktu awal-awal seleksi itu masih berpikir seperti itu. Tapi mama saya yang tetap mendukung, mama saya tetap mendorong, ayo nggak apa-apa, dicoba aja dulu. Jadi saya termotivasi juga dari orang tua juga sebenarnya. Oh, senang deh kalau misalnya didukung Senang oleh ya, orang tua itu support orang tua ya. memang luar biasanya, karena doa orang tua pada doa ibu ini nembus ke langit pemirsa. Masya Allah, ya Rabbi Rasul. Nah, Nola, ini sepanjang dari Februari hingga Agustus, ini latihannya panjang sekali, mulai latihan fisik dan segala macam. Di Wisma Pernah nggak sih Sugondo ya? ada kata-kata, aduh udah deh capek, menyerah deh. Sempat gak ada pikiran seperti itu? Kalau saya pribadi tidak ada Kak. Wih, Oh, luar biasa. oke, mungkin sekalian bisa diceritakan deh, kan masuk pertama kali ke Wisma Sugondo Joyo Puspito Cibubur Jakarta Timur, itu kan berarti harus siap tuh dengan durasi 1,5 bulan, koreksi aku kalau salah. 40 hari. 40 hari, ya 1 bulan lebih, itu kan berarti Nola harus berpisah dengan orang tua dan juga keluarga, dengan teman-teman sekolah, masuk ke dalam karantina tersebut, tidak ada telepon, tidak ada apa, nggak Nggak boleh bawa berkomunikasi sama handphone, orang putus Handphonenya komunikasi sama dunia luar. Kumpulkan. Kesepian dong, apa takut gitu, aduh aku bakal homesick nih, terus ketemu sama orang-orang baru gitu. Kalau saya pribadi enggak Kak, karena di sana kita bertemu dengan berbagai macam teman ya dari seluruh Indonesia. Jadi saya merasa itu sebuah pengalaman yang sangat menarik buat saya. Saya bisa kenalan dari teman-teman yang dari Papua, dari Sumatera. Jadi saya bisa share pengalaman dengan teman-teman saya Kak. Sekamar sama siapa waktu itu? Waktu itu kebetulan banget saya sekamar sama Lili Kak, Lili. Papua Pegunungan Yang yang membawa membawa baki baki. pada pengibaran. Jadi beda pertukaran budaya banget berarti ya, dari setiap pulau di Indonesia ya Nola ya. Betul. Nah, Nola, ini kesulitannya apa sih Nola ketika itu Nola? Kamu kan pasti ikut seleksi di Februari dan teman-teman lain juga banyak saingannya dong. Ini seperti apa sih tantangannya ketika itu? Mungkin menurut saya pribadi tantangannya cuma di mengatur waktu dengan sekolah sih Kak. Oh, Kamu karena ketika soalnya itu harus di kelas berapa? Di kelas 10 Kak. kelas 10 tuh kelas 1. Kelas 1. Betul. Jadi mengatur waktunya itu kita harus tetap membagi porsi waktu untuk latihan kita dan porsi waktu untuk belajar kita. Karena memang betul paskibraka itu kita dituntut untuk bisa kuat, tapi kita juga dituntut untuk bisa cerdas. Karena kalau jadi paskibraka nggak lucu dong, masa paskibraka nggak naik kelas. Jadi kita harus tetap ngejar. Banget dong. Sangat ini ya, cukup berat bebannya, tapi jadi salah satu role model tersendiri dong ya, Betul. Nola buat teman-teman sendiri. Nola, ini kan Nola kan latihan panjang ya dari Februari sampai Agustus. Tadi kita lihat tadi video Beda-beda, beberapa jadi kita mungkin tadi. Februari 2023 itu belum masuk. Oh, belum Masuk Wisma Sugondo Joyo Puspito untuk karantina. Jadi masuknya bulan Juli. Iya Ya betul. kan? Oke, Juli untuk nanti bertugas di Agustus 2023 gitu Iya. ya. Oke, ini mungkin ada tadi saya koreksi saya harus konfirmasi lagi Ada buat apa nih? teman-teman, ada paket berita atau apa ya yang mungkin bisa untuk memberikan gambaran bagaimana perjalanan Nola. ketika jadi paskibraka di tahun 2023 lalu ya. Betul. Atau kita lanjut ngobrol lagi aja nih. Oke, masih ada nggak, ini lagi. emang lebih seru sebenarnya untuk kita ngobrol bareng. Oke, Nola, berarti masuk kan Juli 2023 ya Iya, ke betul. Cibubur. Iya. Terus kemudian sekamar tadi sama Lili dari Papua Pegunungan. Iya, betul. Terus kemudian ada pemilihan Bu Lurah sama Pak Lurah juga ya. Jadi hari Apa pertama, ya, coba deh cerita tuh. Jadi di paskibraka itu konsepnya desa bahagia. Desa bahagia. Iya. Oh, jadi bikin desa baru di situ. Betul. Jadi di mana nanti kita saat masuk ke pemusatan diklat, kita ada pemilihan Pak Lurah dan Bu Lurah sebagai pemimpin kita. Pak Lurah untuk yang putra, Bu Lurah untuk yang putri. Nanti sistemnya mirip-mirip seperti desa bahagia. Nanti ada Pak RT, Bu RT-nya juga untuk mengontrol atau kan kita harus bangun pagi ya. Nah itu biasanya yang bangunin itu Bu Lurah, Pak Lurah gitu. Oh, berarti Bu Lurah sama Pak Lurahnya harus bangun paling awal ya, Iya. lebih dulu Ada daripada leadernya nih teman-teman. dua nih, Pak Lurah sama Bu Lurah sebutannya ya di Iya. sana ya. Betul. Nola termasuk yang susah bangun pagi atau muda? Saya mudah sih Kak. No. Jam berapa beda. sih bangun paginya, terus pagi apa sih? Jam 3 biasanya sudah dibangunin untuk persiapan Jam olahraga. 3 pagi? Iya. Tidurnya jam berapa? Tidurnya jam maksimal sekali tuh jam 10 sudah tidur. Jam Jam 10. 10 Dan itu seharian mereka juga harus mengikuti materi Pram, tidak hanya latihan baris berbaris ya Nola ya. Iya, betul. Tetapi juga materi-materi semacam pengayaan, terus kemudian ada apa lagi, tapi mungkin tahan dulu kali ya Nola ya, kita akan gali lebih dalam ya. Di segmen Kita selanjutnya, nostalgia pemirsa. hari-hari Nola waktu ada di Wisma Sugondo Joyo Puspito Cibubur sampai dengan bertugas di Istana Merdeka
Merdeka Oh, berarti sebelum kita 2023. tahan dulu, kita ke Istana Merdeka dulu nih. Lagi. Kakak Fani nih, kita untuk melihat seperti apa persiapan di Istana Merdeka Jakarta. Pemirsa, sudah rekan kami. IKN. Ya pemirsa, kita kembali bincang-bincang nih dengan tamu kehormatan kita pada hari ini. Ada Purna Paskibraka Nasional 2023, ada Inola Jovial. Nola masih semangat ya. Semangat Kak. dong. Biasanya kalau kita nanya gitu, semangat pagi? Enggak. Ada balasannya nggak sih? Pagi. Oh iya, Oh, pagi, jargonnya kayak pagi. gitu untuk Iya. menyemangati teman-teman kalau lagi latihan di sana ya ketika itu ya. Iya, betul. Oke, Nola, ini tadi beberapa teman kayaknya tadi ada yang dikirim juga ke IKN ya di tahun Iya, 2023 ya. Hmm. Kalau tadi Nola bisa menjelaskan tadi itu di belakang terus lagi ngapain sih biasanya? Mungkin itu latihan saat membawakan itu ada kirap kan Kak dari Kalau dulu kan Jakarta Monas. ya Monas. Kalau dulu kan Monas ke Istana Merdeka. Kalau ini dari Monas ke IKN. Itu mungkin prosesnya dia membawakan teks proklamasi dan bendera ke lapangan. Oh. Oke, berarti itu tadi yang tadi kita lihat tadi pemirsa itu udah masuk dalam rangkaian 17 Agustus hari ini di IKN tadi ya. Iya. Oke, pokoknya kita harus banyak konfirmasi ya karena kan sekarang kali pertama upacaranya dilaksanakan bukan di IKN, Istana bukan Merdeka. Istana Merdeka. Beda nih Jadi pastinya. mungkin ada ritual yang sedikit berbeda ya. Iya, betul. Tapi kita nostalgia lagi yuk di tahun 2023 Nola ya. Apa momen paling memorable yang tidak Paling terlupakan bagi Nola ketika Momen karantina? paling tidak terlupakan bagi saya saat kita outbound. Ada outbound-nya. Ada outboundnya. Outboundnya setelah apa sebelum? Sebelum, jadi waktu Lagi itu, karantina. iya, waktu karantina di Cibubur, setelah kita mendapatkan pendidikan Lemhanas, kita ada outbound. Itu banyak, ada game-games yang bareng-bareng teman-teman. Itu menurut saya seru banget sih. Ada juga satu game yang menurut saya seru banget waktu itu. Jadi ada pipa yang berlubang. Jadi kita diminta untuk, kita ada beberapa orang dalam satu tim itu, kita diminta untuk ada bola di dalamnya, Ya. jadi kita harus isi air sampai penuh, sampai bolanya keluar. Tapi gimana caranya? Kan ada lubang-lubangnya, jadi kita harus nutupin itu. Jadi kerjasama. Jadi teman-teman pada nutupin. Iya, pakai jari ini gitu. Mungkin itu salah Basah-basahan satu, ya. salah satu lomba, salah satu cara untuk melatih kekompakan teman-teman di sana. Betul. Jadi ada filosofinya ya. Iya. Kalau permainan yang jadi favorit Nola atau mungkin kalau misalnya kita bisa inget-inget gitu ya, ada lomba 17-an yang Nola tahun ini bisa ikutin nggak sih? Bisa ikut nggak sih? Ada ikutan lomba 17-an juga? Enggak sih. Atau kalau pernah tahun ikut lomba ini. 17-an nggak sebelumnya? Pastinya pernah dong. Pas SD pernah dong. Pernah. Iya. Lomba favoritnya apa? Balap karung. Aku malah belum pernah ke balap karung. Biasa makan kerupuk. Makan kerupuk pernah ya. Nola, ini ada tayangan VT tahun 2023 kan seperti Nola ya? Iya. Iya. Boleh cerita ini? Nah, Nola nih kebagian di posisi formasi apa nih Nola nih? Kebetulan yang video ini pas hari lahir Pancasila 2024, 1 Juni. Pancasila. Beda Betul. ya, beda bukan 17 Iya, Agustus bukan 17 ya. Agustus. Nah, waktu 17 Agustus 2023 Nola waktu itu bertugas di Formasi apa nih? Di pasukan 8. Wih, pasukan 8. pasukan Iya. apa? Pengibaran atau penurunan? Penurunan. 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 Indonesia Jaya. Jaya. Oke, jadi ada 2 tim waktu itu ya. Indonesia Nola Maju, Indonesia Jaya. Iya, betul. Oh gitu. Boleh cerita Nah, gimana itu waktu itu timnya? bisa kedapatan jadi formasi 8 tuh gimana? Beda nggak sih dengan formasi-formasi lainnya kalau untuk bisa masuk ke dalam formasi itu? Sebenarnya kalau bisa masuknya itu kita dari dalam Cibubur itu udah, jadi tuh timnya itu nggak dia terus. Kita tuh tukar-tukar posisinya, rolling, rolling ganti-ganti. terus. Artinya setiap paskibraka, calon paskibraka yang lagi latihan itu bisa merasakan juga jadi Betul. pengibar bendera, Iya, membawa baki, semuanya kebagian ya. Nggak Semuanya bisa kebagian. kalau pengibar buat laki-laki doang, ya Oh, kan? iya benar. Betul. Jadi perempuan tuh pembawa baki biasanya Iya. ya. Oke, latihannya gitu. Jadi kalau Terus? cowok dapat pengibar, pengerek sama pembentang. Iya. Kebalik, pengibar tuh pembentang. Pembentang, pengerek, sama penahan. Sama penahan. Oke. Nah, terus gimana lagi Nola? Kok bisa kebagian dari formasi 8 nih, gimana ceritanya? Kalau saya pribadi sih, saya nggak terlalu tahu ya, itu keputusan dari pihak pelatih. Karena kita penentuan posisi itu hamin jam. Jadi Hamil jam. beberapa jam. Hamin berapa jam. Jadi saat paginya, saat kita udah kumpul semua di Istana Merdeka, waktu itu di Wisma Negara di belakang Istana Merdeka, itu kita dikumpulin ada seremonialnya. Jadi kita dipanggilin dari pembawa bakinya atas nama ini dari provinsi ini, pembentangnya atas nama ini dari provinsi ini. Itu Lalu diumumkan saat itu juga? iya, diumumkan saat itu juga.
Deg-degan nggak tuh ketika itu? Deg-degan banget. Jadi kita selama latihan tuh walaupun misalnya si A dia udah pakai terus, tapi belum tentu dia. Belum tentu dia Yang juga tugas. Betul, iya. Surprise gitu. Nah, Tapi harus siap secara Betul. mental ya dan juga karena fisik. tadi si Nola bilang tadi ternyata setiap anggota paskibraka itu sudah dilatih untuk berbagai macam formasi, sudah bisa paham di Sudah situ siap ya. ya. Nah, Nola, kalau kita ketahui ternyata ini formasi paskibraka itu ada filosofinya ya, 17, 8, 45. Benar nggak sih, Nola? Betul. Itu filosofinya dari tahun kemerdekaan. Jadi 17-nya itu dari tanggal 17, 8-nya itu dari bulan, 45-nya dari tahun. Dan sesuai dengan jumlah anggota paskibranya yang bertugas Iya, ketika itu ya. betul. Oh, bagian depan biasa 17 itu 17 orang teman-teman anggota Iya. paskibraka disebutnya apa, Nola? Disebutnya itu Pasukan 17 pasukan 17 itu pengiring bendera. Pengiring bendera. Pengiring bendera. Pasukan 8 itu pasukan inti yang membawa bendera. Pasukan 45 itu pendampingnya. Kalau ini ada kebanggaan tersendiri nggak sih, Nola, dari 17, 18 seperti itu, ada nggak kebanggaan tersendiri? Wih, Pastinya dapat ada formasi dong. 8 nih. Iya, pastinya ada dong. Waktu itu saat diumumin saat itu juga, itu deg-degannya deg-degan banget. Karena waktu itu saya itu nggak sangat bisa dibilang sih beberapa kali doang dimainin di pasukan 8. Oke. Jadi nggak nyangka nih Nggak sebenarnya. nyangka. Wih. Tiba-tiba langsung harus bertugas, tapi ya tadi ya siap Iya, harus mental siap. dan juga fisik. Betul. Kita tahan dulu ya Karena pembicaraan udah atau jam dialog kita ya. 8.20 nih, mau menjelang detik-detik upacara proklamasi ya. Kalau di Jakarta sih kita mungkin harus cek lagi ya sama teman-teman yang bertugas di sana Kita ya. mau dia laporan terkini dari Abraham Silaban langsung dari Istana Negara IKN Kalimantan Timur. Tampaknya sudah mulai bersiap dan sudah mulai ramai di sana. AB berada di wilayah Istana Negara. Terus kemudian juga bisa melihat bagaimana bukan penampakan sih, bagaimana layout dari Istana Garuda Merdeka. yang ada di belakangnya. Dan tadi juga Istana di samping Garuda. kanan tadi juga itu ada sejumlah VT langsung dari Istana Merdeka betul, Jakarta. Istana Sudah Merdeka. banyak Aubade ya. Aubade sudah mulai digelar Dari di sana. Paduan Suara Gita Bahana juga yang keren akan banget. bertugas hari ini di tanggal 17 Agustus 2024. Dan nggak Oke. ketinggalan, masih bersama dengan Nola hari ini. Nola, tadi teman-teman sudah akan mulai bersiap di hari ini untuk mengibarkan bendera di sana. Kalau Nola boleh cerita ketika dari perwakilan Jakarta Utara ya ketika itu ya. Ini harus menyingkirkan berapa orang sih? Menyingkirkan. Saingannya banyak Kayak dong. Takeshi Castle. Iya, saingannya banyak nih. Berapa orang nih ketika bersaing untuk memperoleh kursi. posisi sebagai putra-putri dari DKI Jakarta? Oke, jadi waktu itu saat diseleksi di tingkat wali kota itu dari Jakarta Utara sendiri itu ada 600 orang kurang lebih. 600 orang? Betul, 600 orang. Ini dari Jakarta Utaranya ini ada 600 orang. Iya, Gimana betul. Jakarta Selatan, Jakarta Timurnya tuh? Jakarta lain ada yang saya dengar 1.700. Ya, Jadi dari mungkin ribuan sih, iya, saingannya ya. kurang lebih 2.000 3.000 lah. Untuk masuk ke Untuk masuk kursi ke provinsi. provinsi. Nanti di provinsi kita diseleksi lagi, kita dari setiap kota administrasi kita diambil 88 orang, diseleksi 88 orang, diambil 44 orang. Dari 44 orang kita diambil satu pasang, 2 orang. Oke. Satu pasang dari Jakarta Utara. Jadi dari Jakarta Utara 44 orang, Jakarta Timur 44 orang. Bagaimana? Bukan, jadi dari Jakarta Utara itu ada 12 orang. 12 orang. Iya, 6 pasang. Dari pemilihannya itu tuh berdasarkan kecamatannya. Jadi karena di Jakarta itu ada 6 kecamatan, diambilnya satu putra satu putri per kecamatan. Oke. Di Jakarta, kan Jakarta Timur lebih besar, Jakarta Selatan juga lebih banyak kecamatannya, jadi perwakilan dari mereka juga lebih banyak. Ini banyak sekali ya rekan Nola ya. Dari Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Jakarta Utara saingannya banyak sekali. Kira-kira Oke. ketika itu yang menentukan akhiran Nola Trip itu apa sih kira-kira? Pastinya dari berbagai macam tes ya, berbagai macam seleksi itu nanti nilainya dikumpulin, ada rankingnya. Jadi alhamdulillah puji Tuhannya saya dapat ranking 1 dan ranking 1 itu yang nasional. Betul, itu yang menjadi parameter ukuran mengapa Nola dan juga rekan Luar Nola satu biasa. lagi ya maju ke tingkat nasional. Keren ya. Kita akan lanjutkan lagi ya chit-chatnya atau dialognya Ngobrol-ngobrol. setelah Ya, pemirsa kembali di special event di detik peringatan proklamasi masih bersama dengan Nola Purna Paskibraka 2023. Kalau tadi kita lihat teman-teman sepertinya sudah mulai berlangsung ya rangkaian upacara peringatan proklamasi Baik di kemerdekaan di KN dan juga di Istana Merdeka. Betul. Nah, kalau Nola ketika itu kan bertugasnya penurunan bendera, artinya sore hari. Berarti teman-teman yang pengibaran bendera pagi hari ini dong pastinya kan. Nah, kalau ketika itu Nola berada di mana? Menyaksikan teman-teman di Istana Merdeka atau di mana?
kemungkinan kita menyaksikannya itu di dalam Wisma Negara di belakang Istana Merdeka. Jadi kita itu nanti tersedia televisi, nanti kita menyaksikannya di situ. Oke, jadi tidak bertugas kayak kalau misalnya pas saya masih liputan di tahun 2019 ke bawah, itu yang bertugas ketika pengibaran penurunannya Sri Gordon. Terus kemudian yang bertugas pada saat penurunan berarti pengibarannya jadi Gordon gitu enggak ya? Enggak. Oke, baik. Nah, sambil ngobrol-ngobrol kita sambil pantau juga pemirsa suasana terkini langsung dari Istana Merdeka, Merdeka? Jakarta. Kita lihat seperti apa pemirsa saat ini. Ya, seperti apakah suasana Di Istana Merdeka ya? Jakarta? Kita Seperti atau apakah? kita dua-duanya langsung kita pantau Istana Kita Merdeka pantau. Jakarta atau Dan juga IKN. di Kalimantan Timur seperti apa nih? Nah, ketika Nola saat itu, ini sudah mulai ya berlangsung ya di Istana Merdeka Jakarta sejumlah. Ini Istana Merdeka. Iya, Istana Merdeka Jakarta. Ini sudah dimulai Hafal ya kita ya, rangkaian layoutnya ya. hiburan seni budaya pemirsa sudah mulai berlangsung di sana. Nah, mungkin ketika kita flashback Nola di tahun 2023 lalu, Nola ini lagi ada di Wisma ya, menyaksikan langsung dari layar televisi ya. Jam segini lagi ngapain ya waktu itu? Jam segini ini biasanya lagi retouch make up. Oh. Iya, buat yang putrinya. Make upnya dari jam 3 pagi? pagi juga. Dari waktu jam itu ya? setengah 2 kita udah Setengah dua bangun malah. untuk make up. Padahal tugasnya sore ya. Betul. Apakah sepanjang ketika menunggu teman-teman pengibar bendera ini ada aktivitas tertentu, latihan lagi kah? Enggak, kita hanya menunggu. Tapi kita memang sudah harus standby dan ready sama dengan yang pengibaran. Berarti tingkat nervousnya berbeda ya teman-teman Betul, pengibar iya, bendera ya? iya, Ini kalau sebagai Nola ketika itu bertugas di penurunan bendera, menyaksikan teman-teman pengibar bendera, nervous nggak sih melihat teman-teman langsung dari layar televisi? Iya, deg-degan banget sih. Karena kan kita nonton itu, terus mana waktu itu kan ada peristiwa yang Lili sepatunya copot. Iya, Itu benar. gimana sih, boleh ceritain? Dan itu menurut Lili itu sepatunya itu perekatnya kurang direkatkan dengan baik, jadi nyangkut gitu di patokan di bukan di rumputnya. Oh, di rumputnya. Iya, Kok jadi bisa? tuh Tapi ini benar-benar copot kan ya? copot. Ketika itu pernah nggak Lili cerita, ini aku sempat berbuat kesalahan, merasa bersalah, aku Iya. sempat gimana di ngomong kami seperti apa? Jadi waktu itu? setelah pengibaran Lili sampai ke Wisma Negara lagi, dia nangis. Dia cerita kayak, aduh aku takut kesalahan gini-gini, tapi kita udah tenangin dia, nggak apa-apa, pengibarannya udah lancar, kamu udah keren Udah banget. melakukan yang terbaik pasti. Iya, udah lakukan yang terbaik. Jadi sangat did a terbaik. great job Iya. gitu ya. Ya ampun, teman-teman masih tetap ngasih semangat gitu ya. Aduh, aku jadi penasaran karena kayaknya momen-momen yang tidak terlupakan pada saat pelaksanaan upacara bendera dan juga baik pengibaran maupun penurunan di tahun 2023 tuh kita pengen tahu nih detail-detail gimana sebenarnya saat sedang dilakukan prosesinya ya. Tapi kita jeda lagi ya. Nola dan juga pemirsa, kita akan dalami di segmen berikut. Spesial event iNews akan segera kembali setelah jeda berikut. Masih bersama kami pemirsa, Fani Imaniar dan juga rekan saya Pram Senjaya. pemirsa. Tapi kita nggak berdua doang. Tapi kita Masih ada bersama bareng. Nola, Purna Paskibraka 2023. pemirsa. Untuk meramaikan bagaimana detik-detik peringatan proklamasi Republik Indonesia yang ke-79 tahun ini. Nola masih semangat ya? Harus semangat bisa dong, karena semangat katanya bukan pilihan tapi keharusan. Benar kan Nola? Oh, maksudnya apa tuh filosofinya tuh? Iya, semangat tidak bukan pilihan tapi keharusan. Baik, Nola. Kalau tadi kita ngelihat Istana Merdeka yang sempat ya kita saksikan bersama ini membangkitkan memori. Kangen nggak sih kenangan. Nola? Kangen banget pastinya. Tapi masih sering kontak sama teman-teman Masih. Purna Paskibraka ya? Iya. Ada grup WhatsApp-nya sendiri? Iya ada. Ini kan Nola artinya sudah jadi Purna Paskibraka. Sudah selesai di tahun kemarin dan tahun ini udah nggak mengibarkan bendera lagi. Ini masih ada kolaborasi nggak sih Nola sama teman-teman adik-adik di tahun 2024 ini? Mungkin untuk yang Paskibraka, Purna Paskibraka 2023-nya kita lebih ke pendamping. Pendamping. 2024 betul. Jadi di tiap provinsi kan ada 2 orang, putra dan putri, dan mereka, ini Nola kemarin akhirnya mendampingi di Jakarta Utara, tepatnya di DKI Jakarta ya, mendampingi adik-adiknya ya. Iya. Oke, kita dapat informasi Pram Apa yang cukup menarik. Katanya Nola ini sudah sekian atau perwakilan dari Jakarta Utara, sudah sekian purnama itu tidak pernah ada ya
sampai akhirnya Nola bertugas bisa? lagi. Iya. Jadi Jakarta Utara itu terakhir mengirim ke nasional itu 13 tahun yang lalu. 13 tahun yang lalu. Iya. Ada apa dengan Jakarta Utara ketika itu, Nola? Saya kurang tahu karena saya kan baru terjun juga ke dalam dunia paskibrakan ini. Jadi saat angkatan saya, alhamdulillah puji Tuhannya, kita bisa membawa nama Jakarta Utara sampai ke nasional dan itu satu pasang, dua-duanya dari Jakarta Utara. Wow, langsung cewek dan cowok putra-putrinya Iya, dari Jakarta Utara. betul. Setelah 13 tahun. Luar biasa loh, ini kebetulan kan biasanya beda-beda ya, Jakarta Selatan putranya, Jakarta Timur putrinya, ini Jakarta Utaranya dua-duanya langsung selama 13 tahun akhirnya Berjaya vakum, tahun ini. akhirnya dua-duanya terpilih jadi paskibraka nasional. Itu berarti selebrasinya juga cukup besar dong, cukup meriah dong waktu itu. Semangat dari teman-teman misalnya. Iya, dukungan dari teman-teman, dari keluarga itu banyak banget dan yang bangga sama kita juga terasa sekali itu dan itu juga jadi motivasi kita untuk yang di nasional saat karantina. Jadi motivasi kita banget. Ada Oke, ini berpesan sambil apa tuh? memantau juga suasana di IKN Oke. tadi ya. Tadi kita beberapa kali lihat dan ini suasana di Istana Merdeka Jakarta, pemirsa.
Kembali lagi pemirsa bersama kami di Special Event iNews, detik-detik peringatan proklamasi Republik Indonesia. Nusantara Baru, Indonesia Maju. Dan kita juga masih bersama dengan Purna Paskibraka 2023, Inola Jacob, betul ya? Inola Jacob, aku takut Inola Jovial Gwyneth Jacob, panjang ya namanya ya, dari Jakarta Utara, kemudian akhirnya melenggang maju ke Paskibraka Nasional ya 2023. Oke, kita mau dengar cerita lagi ya Pram ya. Iya dong pastinya. Seru-serunya Ini ketika Nola kan lagi. sudah berakhir ya Purna Paskibraka ya. Ini setelah kemarin tahun lalu 2023. Ini sebenarnya cita-cita Nola nih apa sih? Cita-cita saya ingin mencoba untuk akpol. Akpol. Wih. Betul. Ini jadi akademi polisi ini apakah karena kemarin setelah masuk ke Paskibraka, apa sebelumnya beda nih cita-citanya? Sebelumnya saya pengen kuliah, saya pengen ngambil kriminologi FISIP di UI. Wih, Takut, ngeri-ngerinya. takut. Terus? Tapi Keren, setelah keren. masuk Paskibraka, saya termotivasi untuk kayaknya bisa nih coba akpol. Oke. Betul. Ini segitu cintanya kah dengan Paskibraka sehingga akhirnya beralih aluhan cita-cita yang tadi kriminolog jadi seorang akpol? Tapi kriminologi dan juga polisi Jauh itu loh. enggak deket dong, saling Iya. berhubungan satu sama lain, apalagi kalau misalnya bagian berarti akpol. Iya sih, tapi kan sama-sama nanti akhirnya akan Menyelesaikan sebuah kasus. betul, menyelesaikan sebuah kasus menghalau kejahatan yang ada di muka bumi. Kenapa nih kira-kira kok bisa ada hubungannya seperti itu, gimana nih ceritanya? Karena memang dari kecil tuh saya sukanya itu nonton film action, ya terus suka yang berbau tentang detektif segala macam kayak gitu. Makanya waktu itu saya pengen kuliah, pengennya ngambil kriminologi. Tapi setelah masuk Paskibraka, terus saya lihat beberapa senior-senior yang dari Paskibraka masuk ke Akpol, saya jadi tertarik. Kan di kepolisian juga itu ya, maksudnya jadi detektif juga bisa kan di sana Iya. kan. Oke, mungkin Ini- ada inspirasi dari mana sih, baca komik atau nonton televisi atau Saya- nonton drakor gitu? Waktu itu ngikutin Sherlock Holmes. Oh my God, Oke. Elementary Dear Watson. Emang semua sih kayaknya ini mengarahkan memang dari Inola ini dia masuk Paskibraka, terus akhirnya mau masuk ke Akpol, terus ke arahnya emang cita-citanya menuju ke sana nih. Tapi namanya Inola ya. Kamu inget Enola Holmes dong? Ingat. Mirip ya namanya ya. Kok ini sebuah kebetulan ya. Sebuah kebetulan. Ini Adiknya kayak Sherlock rencana Holmes. ke sana kayaknya seperti itu. Takdir semesta mendukung. Nah, Nola, ini setelah kemarin tahun lalu 2023 masuk ke Paskibraka Nasional, ini setelah menjadi seorang Purna Paskibraka, ada nggak sih kehidupan kamu yang berubah atau batu loncatan menjadi apa gitu? Pastinya ada. Orang-orang sekitar saya juga merasa kok Inola dari sikapnya, dari pembawaannya juga berbeda ya. Gitu. Dari cara bicaranya mungkin lebih berani. Waktu dulu masih yang malu-malu untuk membuka suara, tapi sekarang udah. Karena di Paskibraka kita diajarkan untuk bagaimana public speaking, bagaimana leadership, itu diajarkan semuanya. Jadi lebih asertif ya betul. sekarang Inola ya. Nah, Oke. Inola kan kelihatannya setelah jadi Paskibraka ini lebih disiplin, lebih tegas. Coba Inola juga main nggak sih seperti anak-anak remaja pada umumnya? Main dong. Masih tetap main ya, kumpul sama teman-teman yang lain ya? Main. Oke, nah teman-teman berarti kan ada nggak sih komentar atau mungkin kira-kira Inola juga bisa ngasih semangat gitu buat teman-teman yang kayaknya tahun depan juga pengen mau ikutan seleksi Paskibraka tingkat nasional, ada pesan-pesan nggak sih? Tipsnya apa sih nih? Mungkin yang bisa saya sampaikan, tetap optimis dan tetap berlatih. Dan juga jangan lupa berlatih juga, jangan hanya fisik tapi juga mentalnya juga dilatih. Karena di Paskibraka semuanya itu mulai dari intelijen, mulai dari fisik, kesehatan, semuanya itu pasti dites. Pokoknya persiapan ya. Persiapan. Tapi jadi penasaran sebenarnya, Apa the best thing of being Paskibraka tuh apa sih? Hal terbaik. Hal terbaik yang menurut saya di Paskibraka itu relasi dan pengalaman. Terutama saya berkesempatan untuk jadi Paskibraka Nasional, itu membuka relasi saya, membuka pengalaman saya, berkenalan dengan berbagai macam orang-orang yang ada di seluruh Indonesia, teman-teman saya yang ada di seluruh Indonesia. Oke, dan salaman juga sama Pak Presiden ya. Iya, nggak semua orang bisa ya. Betul lagi bertugas. Baik, Inola,
bukan Holmes, Enola Jacob. Nah, sekarang jadi detektif sendiri nih yang akan mengalahkan Enola Holmes dari UK British itu ya. Terima kasih banyak ya atas waktunya dalam iNews special event detik-detik peringatan proklamasi Republik Indonesia. Sehat-sehat selalu ya. Terima Nanti kasih, kita ketemu Kak. lagi. Selalu menginspirasi untuk ke teman-teman semuanya, apalagi teman-teman yang nonton mungkin di rumah nih menyaksikan paskibraka yang tampil di televisi, pasti kepengen banget jadi seorang Enola Jacob dan teman-teman di tahun 2024 kali ini.